Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yang namanya rumah tangga itu banyak orang mengibaratkan itu seperti roller coaster. Pernah naik roller coaster Ustaz Maulana? Pernah dong, cuma sekali. Oh, cuma sekali, Nggak mau ya. lagi setelah itu. Ada yang lurus, ada yang belok, ada yang belok-belok, sampai terbalik-terbalik. Ini luar biasa. Yang namanya rumah tangga tuh pokoknya nggak selalu yang namanya mulus terus. Ada yang namanya konflik ya. Dan masalah konflik ini atau huru hara ini kadang-kadang datangnya itu dari segala arah. Nah kita tuh nggak bisa memprediksi kapan sih sebenarnya datangnya yang namanya huru hara ini. Nah pasti jamaah yang ada di rumah nih yang udah lama nikah pasti suka gini. Ya juga ya gitu ya. Kadang-kadang masalah kecil aja jadi ribut gitu ya. Nauzubillah min zalik. Nah hari ini kita membahas mudah-mudahan ya hal-hal tersebut itu tidak terjadi. Apa yang kita bahas hari ini temanya amalan agar rumah tangga jauh dari huru hara. Alhamdulillah. Nah sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan melihatkan sebuah video tayangan yang sangat menyentuh hati. Ini ada pasangan suami istri yang kembali bertemu ya setelah sempat terpisah akibat erupsi Gunung Semeru. Ini dia tayangannya. Ya kita mulai bahas dari amalan yang pertama nih yang dapat membuat rumah tangga ini jauh dari yang namanya huru hara atau konflik. Nah konfliknya kalau bisa semakin berkurang dan bahkan katanya hal yang satu ini adalah sebagai inti dari yang namanya pernikahan. Apakah itu? Kita minta jawabannya dari yang pertama guru kita Habib Usman, mohon izin jawabannya. Tafadhol Habib. Ya khair afwan Mas Fadli, afwan Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita dan insya Allah bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, anak-anak kita. Insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amalan yang pertama agar jauh daripada huru hara. Yang pertama, rumah tangga harus bersikap yakni kepercayaan, mempunyai rasa kepercayaan terhadap suaminya ataupun istrinya. Bangunlah komunikasi yang baik, yang jujur agar tidak ada kecurigaan diantaranya. Jadi kalau komunikasi itu harus intens, selalu ngobrol sama suaminya, ajak bicara sama suaminya. Terkadang suami yang malas bicara, kenapa? Sudah kecapean dan lain sebagainya, sehingga akhirnya komunikasinya terjadi kurang baik. Nah,
harus dikomunikasiin. Inilah hubungan rumah tangga yang baik. Dan juga harus berkata yang jujur. Suami harus jujur terhadap istrinya. Dan ketika ditanya, jawabannya juga sesuai dengan kejujuran yang terjadi dalam dirinya. Contoh, pulangnya dari mana nih? Oh, lagi lembur misalkan kerjaannya. Oh, misalkan lagi ada kerjaan yang harus dikerjakan. Gak apa-apa, ceritakan. Ini adalah yang terbaik. Kalau misalkan seandainya dia pergi kemana-mana, ngakunya lembur. Nah, ini berbahaya. Akan terjadi sebuah keributan. Karena apa? Hal yang kecil-kecil bisa jadi besar. Apalagi masalah yang besar diumpetin. Akan ketahuan. Ya alladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang yang benar, orang yang jujur akan mendapatkan keridhaannya Allah. Hari ini dia jujur, insya Allah kedepannya lebih baik. Hari ini disembunyikan, ditutup, nanti akan kebongkar juga. Jujurlah hari ini, kedepannya untuk kebaikannya. Oleh karena itu, manusia yang pintar, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan terjadi sebuah kejujuran dalam setiap rumah tangganya. Dan juga sebelum nikah ditanya nih, kamu percaya gak sih sama aku? Kamu sayang gak sih sama aku? Kamu cinta gak sih sama aku? Pasti jawabannya, saya percaya, saya cinta dan lain sebagainya. Pas nikah bawaannya suzon. Kamu dari mana? Sama siapa? Pulang lama banget. Wah, jangan-jangan kamu seperti ini. Nah, timbullah suzon seperti ini, fitnah, akhirnya apa? Terjadi sebuah keributan, terjadi hal-hal yang tidak baik, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, suami istri harus membangun kepercayaan. Boleh diberikan kepercayaan. Suami jangan buat istri selalu suzon, sudah dapat kepercayaan, malah disia-siakan. Contoh, suami ini udah baik, udah benar, ya kan? Istri juga sama udah baik dan benar, rumah tangganya bahagia. Istrinya sudah ngasih kepercayaan sama suami, dikasih kepercayaan luar biasa. Tapi suaminya mengkhianati kepercayaan tersebut. Dia gimana lah, ya kan? Dia pulangnya terlambat lah, atau dia pergi ke rumah tetangga yang ujung lah, atau rumah tetangga yang sebelah mana kan nggak tahu juga. Nah, akhirnya apa? Timbullah sebuah konflik yang tidak baik. Inilah yang menyebabkan keretakan di dalam rumah tangganya. Tidak ada keberkahan di dalamnya, karena sudah tidak ada kejujuran di dalamnya. Oleh karena itu, kepercayaan ini mahal. Karena apa? Percaya ini adalah bentuk daripada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Allah Tuhan kita. Allah selalu memberikan kebaikan terhadap kita dan keluarga kita. Kita percaya. Seorang suami ataupun seorang istri, dia akan mempercayai istrinya, istri akan mempercayai suaminya. Seorang istri, dia akan mencari siapa? Mencari imam dan dia percaya imam tersebut dan dia ikutinya. Kalau imamnya sudah melenceng, kepercayaannya hilang, maka dia tidak akan menganggap suami itu sebagai imamnya. Akhirnya apa? Konflik yang besar, konflik dalam rumah tangganya, kepercayaan, keyakinan. Ini sulit nih. Karena apa? Membangun kepercayaan dan keyakinan harus didasari dengan dia lihat, dia rasakan. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin rumah tangga, gu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka binalah dia dengan baik, didiklah mereka dengan baik, dengan didikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ajak ke majelis ta'lim, menuntut ilmunya Allah, salat berjamaah, berkata yang jujur, berkata yang baik. Inilah caranya mendapatkan sakinah, ketenangan. Karena apa? Rumah tangga dicari sakan, ketenangan, inilah yang keberkahan. Kita selalu berharap mendapatkan ketenangan karena terjadinya sifat kepercayaan dan kejujuran. Saling percaya dan jujur. Kadang istri gitu ya udah nikah mau 20 tahun pun tetap nanya, kamu sayang gak sama aku? Kalau gak sayang mana mungkin anak kita banyak gitu ya kan. Ini kadang-kadang memang suka gitu, perempuan tuh memang suka nanya terus gitu ya. Tapi Masya Allah luar biasa. Jadi saling percaya ini adalah bicara masalah tentang inti dari pernikahan. Kalau gak ada kepercayaan, nauzubillah min dzalik, pernikahan sebentar pasti kandas.